Para murid di Tanah Kesedihan Pedang semuanya berada di alam sumber caotik, dan bahkan para murid di lantai pertama dapat dianggap kuat di dunia ibu. Bagaimana mereka bisa tahan dinilai sebagai sampah oleh orang ini? Seorang murid di lantai 2 mengangkat alisnya dan berkata, "Yang mulia adalah Jenderal Dewa Istana Surgawi saya. Secara alami, saya tidak mengatakan apa-apa tentang kekuatannya, tetapi kata-kata yang mulia tidak berguna. Matanya sempit, kesimpulanmu, kamu juga sia-sia." Seorang murid di lantai pertama membalas. Orang-orang kuat yang memimpin pengawal Tai adalah para jenderal Istana Surgawi, dan mereka dapat dianggap sebagai komandan pasukan Istana Taitian. Status Jenderal Dewa ini satu tingkat lebih rendah dari Tian Jiedu, dan ada juga beberapa murid lantai 2 di Tanah Kesedihan Pedang yang pernah berpengalaman di ketentaraan. Jika mereka memiliki kualifikasi yang cukup, mereka mampu disebut Dewa Jenderal. Meskipun kekuatan Jenderal Dewa sangat kuat, para murid dari Tanah Ratapan Pedang tidak akan tunduk padanya. Banyak murid dari Tanah Kesedihan Pedang meledak dengan agresif, tetapi ekspresi Ban Chuntou tidak berubah sama sekali, dan senyum licik muncul berulang kali, kamu, dan kamu jari-jarinya saling menunjuk. Pedang emas di sekitar mereka mulai bersinar, dan ketika itu menunjuk ke Luo Zeng, pedang emas di sebelah Luo Zeng juga meledak menjadi cahaya kemasan. Situasi di prefektur Qibei kali ini sangat kritis, dan dia tidak memiliki kekuatan tempur kelas atas di matanya. Setelah mendengar bahwa para murid dari Tanah Duka Pedang telah datang, banyak jenderal dewa satu demi satu kembali ke kota Beixuan menurut aturan yang diberikan di atas, masing-masing dari mereka dapat memilih 5 asisten. Nama Ban Chuntou adalah Sukui, dan dia adalah orang pertama yang kembali ke kota Beixuan. Dia tahu bahwa medan perang itu berdarah dan kejam, dan ketika kekuatannya serupa, dia bersedia memilih beberapa orang dengan pikiran tenang, jadi dia mengucapkan kata-kata liar begitu dia muncul, membuat marah para murid di Tanah Kesedihan Pedang. Dan Luo Zeng dan yang lainnya memiliki sikap tenang dan tidak ada fluktuasi suasana hati mereka barusan, jadi mereka secara alami dipilih oleh Sukui. Sukui juga telah memilih Dewa Jahat, tetapi ketika matanya bertemu dengan Dewa Jahat, jantung Sukui berdetak kencang tanpa alasan. Mengandalkan kesadaran akan pertarungan jangka panjang, dia secara naluriah melawan Dewa Jahat, dan akhirnya melewati ini orang. Kalian berlima ikut denganku, sedangkan teman-teman yang lain, hanya tersinggung. Sukui membungkuk kepada orang banyak, dan dalam sekejap mata, sikapnya sangat tulus. Murid Tanah Kesedihan Pedang bukanlah orang bodoh, mereka segera memahami niat bocah itu, banyak dari mereka memutar mata, yang lain menunjukkan senyum tak berdaya, para jenderal Tai Yiwei ini terlalu licik. Ketika Luo Zeng bangun, dia melirik Dewa Jahat, dan kesadaran dalam pikirannya telah diteruskan ke Dewa Jahat, jika seseorang memilihmu, kamu harus melakukan yang terbaik untuk membantu pihak lain. Jika terjadi krisis, yang paling penting adalah menyelamatkan hidupmu. Ya, Tuhan, Dewa Jahat itu menganggukkan kepalanya. Tak lama setelah Luo Zeng dan 5 lainnya pergi bersama Sukui, 2 jenderal dewa lagi memasuki paviliun. Begitu kedua jenderal ini masuk, mereka memiliki strategi yang persis sama dengan Sukui, dan mereka juga terlihat ingin membuat semua orang terkesan. Namun, orang-orang di Tanah Kesedihan Pedang telah mengalami rutinitas yang sama sekali, dan kebanyakan dari mereka memandang mereka seperti orang bodoh sama seperti itu, para murid. Tanah Duka Pedang datang dari kota naga secara terus-menerus, dan pada saat yang sama mereka juga ditarik Tuhan akan tetap mengambilnya. Sebagian besar jenderal dewa ini galak dan tegas dalam temperamen, tetapi untuk beberapa alasan, mereka selalu mengabaikan Dewa Jahat ketika memilih kandidat. Setelah orang-orang ini terus-menerus digiring, Dewa Jahat masih duduk di loteng seperti gunung. Ada banyak kabut asap di prefektur Qibei, dan kabut asap telah bertahan selama bertahun-tahun. Setelah keluar dari kota Beixuan, Luo Zeng dan yang lainnya mengikuti Sukui ke utara. Klan Jinwu merebut benteng gunung dan sungai, dan jutaan orang tewas di antara mereka. Tai Yiwei juga menderita banyak korban, dengan kerugian 30.000, dan bahkan lebih dari 30 jenderal tewas. Sukui memperkenalkan kepada semua orang saat terbang, situasi. Jumlah semua pengawal Tai di Istana Taitian hanya 80.000, dan lebih dari sepertiganya hilang sekaligus. Kerugian seperti itu memang terlalu besar. Dan jumlah jenderal dewa hanya 200, dan lebih dari 30 tewas, yang juga tak tertahankan bagi Tai Tiangong. Benteng gunung dan sungai mudah untuk dipertahankan dan sulit untuk diserang, dan ada susunan teleportasi di dalamnya. Bahkan jika ditembus, itu harus dapat dievakuasi dengan tenang, tanya sarjana berwajah putih di belakang Luo Zeng. Sarjana berwajah putih ini bernama Gu Hai, dan dia berada di peringkat 33 di lantai 2. Sukui belum menjawab,
Tetapi Luo Zeng berkata apakah itu sangkar langit dan bumi. Ketika Luo Zeng pergi ke prefektur Guanshan, dia telah mengalami sangkar langit dan bumi. Sangkar ini dapat mengunci ruang besar negara, dan tidak ada yang bisa membuat langkah besar. Sukui mengangguk, ya, itu sangkar langit dan bumi. Mungkinkah Dewa Jenderal Su tidak bisa melepaskan diri dari sangkar langit dan bumi? Luo Zeng bertanya dengan cemberut. Sejauh yang diketahui Luo Zeng, Feng Nu memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dari sangkar langit dan bumi dan melakukan teleportasi besar. Para dewa lebih lemah dari Feng Nu, tetapi mereka tidak terlalu lemah. Sukui menghela nafas dan berkata, jika kandang langit dan bumi diarahkan ke seluruh Dazu, itu tidak akan bisa menjebak kami para jenderal, tetapi di bawah serangan mendadak Kaisar Jun dan Gagak Emas, kami terlempar ke sudut kota. Benteng pegunungan dan sungai. Kekuatan sangkar hanya ditujukan untuk lingkup benteng, tetapi kita tidak dapat membebaskan diri. Sukui juga berada di benteng Sanhe pada waktu itu, dan dia dapat melarikan diri dengan bertarung dan mundur di bawah kepemimpinan senior lainnya. Namun Sukui juga memiliki seorang adik laki-laki yang juga seorang jenderal dewa, namun ia jatuh ke dalam benteng gunung dan sungai. Berbicara tentang ini, mata sengit Sukuina menunjukkan kesedihan yang samar. Setelah Gagak Emas menduduki beberapa negara besar, akhirnya berhenti di prefektur Qibei. Sekarang tugas Tai Wei adalah dengan putus asa memblokir Gagak Emas di prefektur Qibei. Dari kota Beixuan ke barat laut, ada 7 formasi dan 12 gerbang. Saya bertanggung jawab menjaga jalur Yuzhen, yang juga merupakan jalur paling berbahaya. Anda harus berhati-hati setelah mengikuti saya, kata Sukui sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Sukui, para murid tanah kesedihan pedang semuanya tampak sedikit jelek. Situasinya sudah sangat berbahaya, dan mereka masih harus menjaga sub Sokpas yang paling berbahaya, bukankah nyawa mereka akan dengan mudah diserahkan ke sini? Sukui merasakan pikiran batin beberapa orang, dan dia berkata dengan lega tidak apa-apa, meskipun Yu Zhengwan adalah yang paling berbahaya, itu juga yang paling diperhatikan. Ada 12 dewa di antara mereka, dan Anda memiliki total 17 orang, tapi itu jauh lebih dari 11 tingkat lainnya, dan sekali Gagak Emas menyerang tingkat kejutan yang lebih rendah. Tingkat lain akan datang untuk menyelamatkan. Gu Hai juga mengangguk setuju prefektur Qibei adalah tingkat terakhir dari Tiangong, dan Tiangong pasti akan memblokir Golden Crow. Dan di sini, seharusnya ada banyak senior di Seven Mountains, jadi jangan pesimis. Ya, senior di Seven Mountains menjaga Seven Arais. Tidak jauh di belakang kita adalah Arai Taihao, dan ada Gunung Taihao pembangkit tenaga listrik bertanggung jawab, kata Sukui dengan percaya diri. Gunung Taihao. Setelah Sukui selesai berbicara, alis Luo Zeng sedikit terangkat. Konflik antara Luo Zeng dan Gunung Taihao tidaklah kecil. Jika Lao Ying dan Selir Yan tidak maju, saya khawatir tidak mungkin bagi saya untuk meninggalkan Gunung Taihao. Orang-orang Gunung Taihao sedang duduk di belakang, yang jelas bukan kabar baik bagi Luo Zeng. Tapi sekarang musuh besar Istana Taitian hadir, Gunung Taihao seharusnya tidak bisa, dan tidak berani membalas dendam secara pribadi. Sukui tidak memperhatikan keraguan Luo Zeng, mengulurkan tangannya dan menunjuk ke bawah lihat, itu formasi Taihao. Luo Zeng menoleh dan melihat bahwa tanah di kiri bawah telah digali. Formasi berbentuk pedang besar terukir di tanah, dan di tengah formasi berbentuk pedang ada menara tinggi, menara ini jelas baru dibangun dan tampak baru. Ketika Luo Zeng melihat ke bawah, seseorang di jendela kecil di menara melihat ke atas, dan orang yang melihat ke atas adalah wanita cantik berbaju merah. Para murid dari Tanah Kesedihan Pedang telah berkumpul di kota Beixuan satu demi satu, dan kelompok tercepat telah tiba di garis depan, kata Permaisuri Suan. Di belakang Permaisuri Suan, ada seorang lelaki tua berbaju hitam duduk tegak, lelaki tua ini memiliki hidung bengkok dan mata terkulai, seolah-olah dia membenci seluruh dunia, dia adalah naga liar yang secara paksa membawa Luo Zeng pergi di jalan kuno Panlong. Bocah itu Luo Zeng juga harus pergi ke kota Beixuan, kata Huang Long dengan suara serak. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Sudut mulut Permaisuri Suan melengkung menjadi busur yang indah, prefektur Qibei sedang berantakan, ini waktu terbaik untuk melakukan sesuatu. Jika dia berani datang, dia pasti akan datang kembali. Setelah Luo Zeng memiliki dendam dengan Gunung Taihao, dia tidak pernah meninggalkan Istana Taitian. Bahkan jika Anda pergi ke dunia hebat Hunyuan, ada orang-orang kuat yang duduk di kota, Gunung Taihao tidak mungkin membiarkan Su Shou menjatuhkan Luo Zeng. Sekarang para murid dari Tanah Duka Pedang keluar dengan kekuatan penuh, ini adalah kesempatan bagus untuk Gunung Taihao. Setelah melewati formasi Taihao dan terus berjalan sekitar 100 mil, kami melihat pos pemeriksaan sementara, yaitu jalan gempa buruk di mulut Sukui.
Meskipun level ini dibangun sementara, namun cukup besar, lagi pula, membangun banyak rumah adalah masalah yang sangat sederhana untuk pihak lain. Dan di depan gedung-gedung itu, ada lingkaran sihir tipis. Kedua bagian dari lingkaran sihir itu membentang hingga jarak yang sangat jauh, tanpa ujung yang terlihat di kedua sisinya. Ini Skynet. Untuk mencegah gagak emas menyusup, bahkan lingkaran sihir ini pun dikorbankan. Gu Hai menatap lingkaran sihir itu dan berkata. Seluruh lingkaran sihir Skynet membentang di sudut barat laut, membentuk dinding setinggi langit dari kiri ke kanan. Selama Skynet tidak rusak, sama sekali tidak ada Golden Crow yang bisa mengunggulinya. Ya, Su Kui mengangguk, gagak emas melancarkan serangan beberapa hari yang lalu, tetapi dihentikan oleh Skynet. Ayo turun. Ada cukup banyak orang yang ditempatkan di Bed Sok Pass. Selain sejumlah besar pengawal Taiyi, ada juga wilayah pantai lain yang direkrut dari Tiongkok Tengah. Misalnya, banyak pemimpin aliansi dan pemimpin Panji di kota naga juga ditugaskan di sini. Kudengar mereka adalah bala bantuan yang diundang dari tanah kesedihan pedang. Bahkan jika ada bala bantuan, berapa banyak orang dan berapa sedikit orang yang bisa membuat perbedaan. Menghadapi gagak emas, orang-orang ini terlihat sangat pesimis. Secara alami, Luo Zeng dan yang lainnya tidak menyadari pesimisme ini, di bawah kepemimpinan Su Kui, Luo Zeng dan yang lainnya dibawa ke gedung terbesar di Bed Earth Pass, di mana beberapa dewa akan menyambut mereka. Setelah memperkenalkan diri satu sama lain, Su Kui berkata dengan tegas, saya bertanggung jawab atas seluruh jalur Wei-Zhen. Saya baru saja menyinggung Su Kui di kota Beixuan, tetapi di sini, semua orang memegang pedang emas. Saya harap Anda bisa menjaga saya. Patuhi sepenuhnya perintahku. Beberapa orang di tanah kesedihan pedang tidak senang ketika mendengar ini, tetapi mereka juga tahu bahwa perintah militer itu seperti gunung, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Kemudian Su Kui memberikan pengantar mendetail tentang situasi pas kejutan buruk, poin utama penempatan di sini, dan kemudian mengalokasikan kamar untuk masing-masing dari 5 orang. Setelah pemahaman umum, setiap orang akan dapat bergerak bebas di lintasan gempa inferior. Luo Zeng berkeliaran di sisi celah gempa yang buruk, secara kasar mengingat lingkungan sekitar di benaknya. Bagian depan Yu Zengwan terletak di ujung dataran, dan sangat dekat berbentuk ular, jika sisi kiri dan kanan diserang, mereka dapat diselamatkan dan dipertahankan. Setelah berkeliling, Luo Zeng menemukan bahwa Bed Sok Gate dibagi menjadi 2 lapisan, lapisan atas dijaga oleh seorang penjaga bernama Tai Yiwei, dan sebagian besar orang di lapisan bawah adalah orang-orang dari lapisan pertama dan kedua dari yang lain, samping. Untuk beberapa alasan, ketika Luo Zeng lewat, ada jejak kebencian dan kesedihan di mata orang-orang tingkat rendah. Luo Zeng merasa aneh di hatinya, tetapi tidak memikirkannya secara mendalam. Saat dia hendak kembali ke kamarnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lantai bawah. Bendera Tuan Spanduk. Luo Zeng sudah lama tidak mendengar gelar ini, dan sebagian besar orang yang dapat memanggilnya adalah mereka yang berada di luar kota naga. Pria itu baru saja memanggil, dan Tai Yiwei bintang 4 di tingkat atas memarahi diam. Tuan Spanduk macam apa? Ini adalah jenderal baru yang diundang oleh Tai Yiwei kita. Kembalilah. Luo Zeng memegang emas di tangannya. Jian adalah jenderal dewa. Faktanya, karena pertempuran ini, semua orang di Tanah Duka Pedang telah dipromosikan menjadi jenderal dewa, dan Tai Yiwei itu sangat menghormati Luo Zeng. Setelah ditegur oleh Tai Yiwei bintang 4, pria di lantai bawah tidak berani berbicara lagi, dan langsung mundur. Wajah Luo Zeng dingin, dia menatap Tai Yiwei, dan melompat dari lantai 2 dengan jari kakinya, hanya menghadap orang yang mundur. Yue Baihao. Luo Zeng mengangkat alisnya. Orang itu adalah Yue Baihao dari Istana Pedang Dao. Yue Baihao sangat bersemangat ketika dia melihat Luo Zeng turun, Tuan Spanduk Guru. Ini benar-benar Guru Spanduk Tuan. Saya tahu saya tidak akan mengakui kesalahan saya. Luo Zeng melewati kota naga ketika dia menemukan bahwa semua orang di luar Dragon City telah menghilang, dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Ketika perang dalam bahaya, Istana Taitian mungkin telah melemparkan semua orang ini ke medan perang, dan dengan basis kultivasi mereka, itu mungkin nasib buruk. Di mana murid Istana Dao Jian lainnya? Dan Yin Yue Huan? Luo Zeng bertanya lagi dengan prihatin. Ketika Luo Zeng bertanya, Yue Baihao menggumamkan mulutnya beberapa kali, matanya memerah, dan dia hampir berteriak. Yue Baihao awalnya hanya pesolek di Istana Dao Jian, dan dia tidak terlalu menderita. Bahkan di kota naga, Luo Zeng melindunginya. Setelah Luo Zeng pergi, Yin Yue Huan menjadi pemimpin pesta, dan merawat Dao Jian dengan baik murid istana. Tapi sejak wajib militer ke prefektur Qibei oleh Istana Taitian belum lama ini,
saudara-saudara di Istana Daojian ini telah bubar selama periode waktu ini. Yue Baicheng telah banyak menderita, dan dia harus mengakui hidupnya di sini. Tuan Spanduk, Qiu Xiyuan telah dimakan oleh gagak emas, dan tidak ada tulang yang tersisa. Yang lainnya dipimpin oleh pemimpin Yin Yuehuan untuk menjaga celah Tianxun, tetapi ada banyak bahaya, dan para penjaga Tai itu tidak jangan menganggap kami serius, anggap hidup kami sebagai umpan. Tentara yang menjaga prefektur Qibei dibagi menjadi 3 kategori. Kategori terkuat adalah para jenderal dewa, seperti Su Kui dan Luo Zheng. Kategori kedua adalah Tai Wei. Yang utama Sekte Pedang di 7 Gunung juga mengirim murid dari sekte tersebut, dan begitu mereka bergabung, mereka secara otomatis akan menjadi Tai Wei. Dan kategori ketiga adalah orang-orang di bawah spanduk dengan jumlah besar di luar kota naga. Orang-orang ini berkekuatan rendah dan hampir tidak memiliki kekuatan bertarung melawan gagak emas. Saya tidak tahu siapa yang datang dengan ide untuk mengusir orang-orang ini dari Skynet dan menggunakannya sebagai umpan untuk memikat gagak emas. Menggunakan orang hidup sebagai umpan sangat efektif, tetapi kehidupan orang-orang ini secara alami mengkhawatirkan. Mendengar keluhan Yue Baihao, cemberut Luo Zheng menjadi semakin parah. Meskipun hanya ada sedikit orang di luar kota naga yang dapat bergabung dengan Tai Wei, dan sangat sedikit yang bergabung dengan Sekte Pedang Utama, bagaimanapun juga mereka masih dapat dianggap sebagai orang dari Istana Taitian. Setelah orang-orang ini dikirim ke negara bagian Qibei, mereka hanya digunakan sebagai umpan dan umpan meriam. Luo Zheng juga kesal ketika mendengarnya. Bagaimana jika kamu tidak mengikuti pengiriman mereka? Luo Zheng bertanya lagi. Yue Baihao tersenyum sedih dan berkata, mereka yang tidak mematuhi perintah militer secara alami tidak akan bisa lolos dari kematian. Ketika Yue Baihao bisa memasuki kota naga, dia pikir dia beruntung. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah didorong untuk berlatih di kota naga, dan dia juga telah melangkah ke pantai seberang, dan sekarang dia adalah surga kedua di pantai seberang. Jika ditempatkan di Istana Daojian, saya khawatir itu tidak akan dapat melakukannya selama beberapa ribu tahun. Tetapi setelah menjadi seorang Bianjian, dia berakhir dalam situasi saat ini. Jika dia tetap di Daojian Istana, mungkin tidak ada masa depan sama sekali tapi tidak buruk menjadi pesolek keluarga Bai selama sebulan. Tentu saja, Yue Baihao tidak bermaksud menyalahkan Luo Zheng, dan bisa memasuki kota naga adalah apa mereka impikan. Terlebih lagi, jika bukan karena kedatangan Luo Zheng ke Istana Daojian, Istana Daojian akan hancur. Wajah Luo Zheng menunjukkan ekspresi gelap, dan dia segera berkata kamu naik denganku. Naik mata Yue Baihao memancarkan sinar. Pada saat yang sama ketika Luo Zheng mengirimkan undangan, alam pantai lainnya di tingkat yang lebih rendah tiba-tiba menjadi berisik. Nasib orang-orang di sisi lain sama dengan Yue Baihao, mereka semua dikorbankan sebagai umpan dan umpan meriam, tapi siapa yang benar-benar mau? Tuanku, bawa aku bersamamu. Tuanku, bagaimana kalau membiarkanku dipromosikan menjadi Tai Wei? Tuan Luo Zheng, aku bertemu denganmu di kota naga, aku. Alam pantai lainnya hampir berkerumun. Saat ini, beberapa Tai Wei bintang 5 dari lantai atas jatuh. Keluar dari sini, teriak salah satu Tai Wei. Jiwa matahari dari Tai Wei ini telah mencapai 12 langit, tidak jauh dari jiwa nila, dan hembusan nafas seperti angin sepoi-sepoi bagi Luo Zheng, tetapi memaksa orang-orang itu untuk mundur. Yue Baihao tidak tahan pada awalnya, tetapi Luo Zheng menariknya ke sisinya, dan Luo Zheng memblokir semua napas itu, jadi Yue Baihao secara alami baik-baik saja. Kamu lancang. Kilatan kemarahan melintas di mata Luo Zheng, dan aura yang Sol melonjak keluar. Dengan basis kultivasi jiwa yang sangat nila, aura yang meletus darinya setebal laut, dan ketika Tai Wei bintang 5 merasakan paksaan ini, wajah mereka menjadi pucat untuk sementara waktu. Tepat ketika Luo Zheng hendak pergi dengan Yue Baihao, sosok lain muncul di samping Luo Zheng. Orang ini adalah jenderal dewa lain di jalur Yuzhen, bernama Zhu Xuan, yang telah memperkenalkan dirinya kepada Luo Zheng sebelumnya. Zhu Xuan berhenti di depan Luo Zheng, dan berkata dengan sopan Jenderal Luo Zheng, kamu tidak bisa membawa orang ini pergi. Mengapa? Luo Zheng mengerutkan kening dengan dingin. Meskipun ada banyak orang yang kurang, dan tidak banyak orang yang lebih, tetapi perintah militer seperti ini, jika Jenderal Luo Zheng membawa mereka pergi secara paksa, saya khawatir akan sulit meyakinkan orang banyak, kata Jenderal Zhu Xuan, melambaikan tangannya. Mereka yang diusir oleh Tai Wei bintang 5 tadi tinggal tidak jauh, melihat ke sisi ini dengan penuh semangat. Mata mereka rumit, penuh iri hati, keengganan dan kecemburuan. Seperti yang dikatakan Zhu Xuan, Luo Zheng meninggalkan Yue Baihao sendirian pasti akan menarik ketidakpuasan orang-orang ini. Benarkah?
Luo Zeng mengangkat alisnya, karena ini masalahnya, aku kekurangan penjaga di sisiku, dan Yue Baihao tepat sebagai penjagaku. Tapi begitu suara Luo Zeng turun, orang-orang di kejauhan tiba-tiba menjadi ribut lagi. Tuan Luo Zeng, saya juga bisa menjadi pengawal Anda. Tuan Dewa Jenderal, saya bisa melayani Anda. Tuan Dewa Jenderal, saya lebih kuat dari Yue Baicheng, dan token saya dari sisi lain adalah. Melihat keributan semuanya, Zusuan tersenyum pahit pada Luo Zeng. Jenderal Luo Zeng, Anda juga telah melihatnya, situasinya seperti ini sekarang, bukan karena saya sengaja ingin menghentikan Anda. Orang-orang di tingkat bawah ini seperti sebuah kelompok kepiting di baskom. Ketika kepiting merangkak keluar, ia akan ditarik ke bawah oleh kepiting lain yang berebut untuk maju, dan tidak ada yang bisa melepaskan kesempatan untuk bertahan hidup. Luo Zeng menatap Yue Baihao dengan tatapan kosong, lalu berkata, kamu tetap di sini dulu, aku tidak akan membiarkanmu mendapat masalah. Tuan spanduk. Mata Yue Baihao memerah. Orang lain di istana Daojian akan baik-baik saja, kata Luo Zeng dengan pasti. Setelah kembali ke lantai atas, Luo Zeng bertanya kepada Zusuan tentang celah Tianxun. Ternyata celah Tianxun berada di sebelah celah Yuzen. Anda dapat melihatnya jika Anda pergi ke tenggara lebih dari 100 mil. Begitu pertempuran dimulai, Tianxun lewati di sebelah kanan. Level Nudou di sebelah kiri akan merespons pasukan. Setelah perkenalan Zusuan, dia berkata kepada Luo Zeng dengan suara rendah, kakak Luo Zeng baru saja gegabah. Jika kakak Luo Zeng perlu membesarkan adik laki-laki itu, sapa saja, tetapi di depan umum tidak peduli siapa itu, sulit untuk menangani. Untuk Yu Zengwan, tidak masalah jika Baihao kehilangan sebulan, tetapi orang-orang di tingkat yang lebih rendah menahan napas, dan akan merepotkan untuk membawanya pergi dalam tampilan penuh. Memang benar aku ceroboh, tapi tidak masalah, jawab Luo Zeng, lagi pula, dia tidak hanya ingin menyelamatkan Baihao selama sebulan. 3 hari pertama ketika Luo Zeng tiba di Bed Earth Pass, cuacanya tenang, dan satu gagak emas tidak pernah muncul. Beberapa jenderal, termasuk Su Kui, sangat mengkhawatirkan hal ini, mereka merasa semakin tenang perasaan mereka, semakin besar badai yang akan terjadi. Dan dalam 3 hari ini, Gunung Taihao mengirim 3 orang untuk memeriksanya, dan 17 jenderal dari seluruh Yu Zengwan akan maju untuk menyambut mereka. 3 orang di Gunung Taihao, Luo Zeng, belum pernah bertemu satu sama lain. Saat memeriksa, mata mereka selalu melewati Luo Zeng dengan sengaja atau tidak sengaja. Luo Zeng menyadarinya, tetapi dia tidak menunjukkan sedikit pun, tetapi hatinya penuh dengan cibiran. Sepertinya saya telah meremehkan Gunung Taihao, Gunung Taihao seharusnya tidak melepaskan kesempatan untuk melakukan gerakan kecil. Tapi sekarang Luo Zeng tidak lagi seperti dulu, bahkan jika keberadaan level permaisuri Suan ingin menang Luo Zeng juga angan-angan. Belum lagi Gunung Taihao tidak berani membuat masalah ini menjadi masalah besar. Pada hari keempat, kabut putih dan racun di kejauhan berangsur-angsur menghilang, dan beberapa titik hitam bertitik di sana-sini. Ada situasi musuh. Seorang Tai Yiwei berteriak keras ketika dia mengetahui situasinya. Gagak emas akan datang. Cepat beritahu semua orang. Buka Skynet. Lingkaran sihir halus yang membentang ribuan mil itu meledak menjadi cahaya, dan jaring besar muncul dari udara tipis, ini untuk berhenti susunan besar Golden Crow Skynet. Su Kui memimpin 16 jenderal lainnya dan berdiri di titik tertinggi celah Yuzen. Di kejauhan, ada semakin banyak bintik hitam, dan gagak emas yang padat berkumpul bersama, membentuk awan gelap yang besar, yang menyebar ke arah Yuzen Pass dengan kecepatan yang tampaknya lambat tetapi sangat cepat. Pertarungan sengit lainnya, kata Su Kui dengan suara tenang. Jumlah kali ini lebih banyak dari yang terakhir. Saya tidak tahu apakah ada Banshees di antara mereka, kata Zusuan. Bagi para jenderal, yang paling rumit adalah para Bansi itu. Kesenjangan kekuatan antara Banshees di Sarang Sen juga sangat besar. Pada awalnya, Luo Zeng telah bertarung melawan beberapa Banshee di prefektur Guanshan, tetapi di satu sisi, Banshee tersebut tidak mencapai alam sumber caotik, dan di sisi lain, Luo Zeng memiliki keunggulan alami saat menghadapi Jinwu Shenhuo. Tapi ada juga Bansi yang kuat di Sarang Dewa, dan beberapa Bansi yang kuat bahkan sebanding dengan Feng Nu. Tidak peduli apa, kita hanya perlu menjaga Low Shock Pass dan membuka mata arai. Dengan raungan Su Kui, lingkaran muncul di depan Shock Pass yang buruk. Total ada 9 lingkaran, didistribusikan di luar Skynet, jika Golden Crow menyerang, 9 mata ini harus menjadi yang pertama menanggung beban. Aku akan ditempatkan di tengah formasi Tianyi, dan kamu akan menjaga 8 formasi lainnya secara berpasangan, perintah Su Kui. Mengapa formasi 9 mata di Yu Zengwan ditempatkan di luar Skynet, bukankah itu terlalu berbahaya?
Gu Hai bertanya sambil menatap formasi 9 mata itu. Su Kui tersenyum ringan dan berkata metode pengaturan formasi di Wei Zhenguan sangat pintar. Ini adalah formasi cincin. 9 mata formasi bukanlah cacat. Kelemahan sebenarnya dari Ji Zhenguan ada di dalam celah. Kita hanya perlu untuk membantai gagak emas sebanyak yang kita inginkan saat kita berdiri di formasi. Itu dia. Selama gagak emas tidak menembus formasi Skynet, itu tidak dapat melukai orang-orang di mata 9 formasi, jadi orang-orang di mata formasi hampir tak terkalahkan. Jadi begitu, formasi ini sangat halus, mata Gu Hai menunjukkan warna yang aneh. Su Kui tersenyum ringan dan berkata tapi Golden Crows tidak bisa menyakiti kita, jadi mereka akan menyerang Skynet. Setelah formasi Skynet rusak, kita akan segera mengalami krisis, jadi saya harap Anda akan melakukan yang terbaik, tidak hanya untuk demi Tai Tiangong, juga untuk diri kita sendiri. Om. Pada saat ini, ada ledakan fluktuasi ruang di 9 lingkaran, dan 9 saluran ruang yang memutar cahaya di sekitarnya telah meluas ke Luo Zeng dan lain-lain. Aku juga pergi. Setelah Su Kui melangkah ke salah satu lorong luar angkasa, dia muncul di mata depan. Kemudian Gu Hai dan jenderal lainnya juga memasuki saluran luar angkasa, dan keduanya juga muncul di mata formasi lain dalam sekejap. Dengan cara ini, para dewa akan mengebor saluran luar angkasa secara berpasangan, dan pada akhirnya hanya Luo Zeng dan Zhu Xuan yang tersisa. Jenderal Luo Zeng, tolong, kata Zhu Xuan sambil tersenyum. Luo Zeng sedikit mengangguk, melangkah ke saluran luar angkasa. Saluran ruang ini awalnya hanya sepanjang 100 kaki, dan melewatinya setara dengan gerakan ruang jarak pendek, dan Luo Zeng muncul di salah satu mata formasi dalam sekejap. Seluruh mata formasi adalah formasi melingkar, diisi dengan cahaya redup di dalamnya. Yang membuat Luo Zeng aneh adalah bahwa cahaya ini tampaknya memiliki kualitas, seperti lapisan minyak yang tersebar di ruang, berfluktuasi di sekitar kedalamannya sendiri. Ketika Luo Zeng ingin mengambil langkah menuju tepi mata formasi, seluruh mata formasi bergerak selangkah dengan Luo Zeng. Mata susunan ini, apakah akan bergerak bersamamu? Luo Zeng berkata dengan rasa ingin tahu. Luo Zeng mundur selangkah, dan mata formasi juga mundur, mengambil langkah ke kiri, dan mata formasi juga bergerak ke kiri. Tepat ketika Luo Zeng sedang mencoba, sosok Zhu Xuan juga muncul di mata formasi. Dia melihat Luo Zeng mondar-mandir, dan masih tersenyum. Luo Zengshen akan menggunakan mata formasi untuk pertama kalinya, dan dia harus benar-benar terbiasa itu. Rangkaian mata ini bisa bergerak bersamaku, bagaimana jika ada 2 orang? Luo Zeng bertanya. Jika ada 2 orang, mereka harus bertindak bersama, jika tidak keduanya akan berdiri di tepi formasi, dan formasi akan tetap di tempatnya, jawab Zhu Xuan sambil berjalan ke arah yang berlawanan dari Luo Zeng. Dengan cara ini, keduanya berdiri di kedua ujung mata formasi, dan mata formasi secara alami tidak akan bergerak. Setelah melihat Luo Zeng mengangguk, Zhou Xuan terus memperkenalkan selain itu, rangkaian mata ini juga dapat membantu kami mengubah senjata. Saat dia mengulurkan tangannya, kekuatan para dewa dilepaskan. Pedang panjang transparan berkibar keluar dari mata formasi. Memegang pedang panjang di udara, Zhu Xuanling tiba-tiba menebas ke kejauhan. Pedang panjang transparan juga memotong cahaya pedang, dan terbang ke kejauhan. Kekuatan melacak bentuk. Luo Zeng bertanya-tanya. Dewa Jenderal Luo Zeng telah mempraktikkan cara kekuatan ilahi. Anda dapat melihatnya sekilas, Anda hanya perlu menyuntikkan kekuatan para dewa. Zhu Xuan sedikit terkejut. Lagi pula, kebanyakan orang di dunia ibu berfokus pada satu jalan ilahi, dan memiliki sedikit penelitian tentang jalan ilahi lainnya, selama mereka tetap bisa menyeberang ke sisi lain. Luo Zeng sedikit mengangguk, mengulurkan tangannya dan menahannya di udara, dan setelah melepaskan kekuatan Senjun, pedang panjang sudah melayang di luar mata barisan, dan pedang panjang ini dikendalikan oleh Luo Zeng. Karena didasarkan pada kekuatan, apakah jumlah pedang acak? Luo Zeng bertanya. Zhu Xuan mengangguk dan berkata ya, jumlahnya terserah Anda untuk dikendalikan, tetapi semakin banyak jumlahnya, semakin sulit untuk dikendalikan, dan tidak indah jika Anda terganggu. Saya pikir Jenderal Luo Zeng harus pergi dulu sebelum kata-katanya jatuh. Gagang kedua. Pedang panjang transparan telah muncul. Di bawah tangan Luo Zeng bersama-sama, 2 pedang panjang telah berubah menjadi 4 pegangan. 4 pegangan telah menjadi 8 pegangan, dan 8 pegangan telah berubah menjadi 16 pegangan. Pedang panjang melayang dengan padat. Dan setiap pegangan diisi dengan 10 kekuatan para dewa, total 128 pedang panjang transparan, telah menarik total lebih dari 1000 kekuatan Luo Zeng. Kekuatan. Lebih dari 1000 dewa tidak mengejutkan para jenderal. Tapi itu pedang panjang terbang di sekitar mata formasi,
Mereka tampak seperti belalang migrasi yang bepergian dengan baik tanpa sedikit pun gangguan. Xuan dan jenderal lainnya di mata formasi juga sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia berkata sambil tersenyum, Jenderal Luo Zeng telah sangat terlibat dalam kekuatan jalan ilahi. Saya sangat mengaguminya. Dia mengaguminya di bibir, tapi hatinya sedikit menghina, termasuk para jenderal lainnya. Hei, para murid di Tanah Duka Pedang, apakah mereka semua berlatih metode mencolok ini sekarang? Seorang jenderal berkata sambil tersenyum. Gu Hai berdiri di sampingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Mencolok bisa menjadi nomor 1 di lantai 2 dalam beberapa bulan, jika ini masih mencolok, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang nyata. Setelah 17 orang siap di mata 9 formasi, awan gelap di depan semakin dekat. Kuak, kuek, kuek. Puluhan juta, miliaran gagak emas mengeluarkan suara aneh, suaranya seperti gerindra di atas amplas, dan telinga orang-orang lumpuh total. Siu, setelah awan hitam pertama mendekat, itu berubah menjadi pedang tajam hitam dan terbang langsung menuju mata 9 formasi, melepaskan cahaya keemasan setelah mereka berlari. Ini Wu Jinwu, Luo Zeng mengangkat alisnya. Bunuh mereka, jangan biarkan mereka bergegas, kata Su Kui. Ketika 17 orang dalam formasi mengulurkan tangan mereka, sebuah pedang panjang transparan terbang ke atas. Usap, gesek. Di bawah kendali semua orang, pedang panjang transparan itu sefleksibel lengan dan jari, atau memotong cahaya pedang, atau mencekik dengan kecepatan tinggi, atau menusuk ribuan garis dalam sekejap, memanen dengan gila-gilaan kehidupan tubuh Wu Jinwu. Daya tembus Wu Jinwu ini sangat kuat, jika bertabrakan dengan mata formasi, itu cukup untuk menyebabkan tekanan yang cukup besar pada umpan kejut yang lebih rendah. Semua orang mencoba yang terbaik untuk mencegah Wu Jinwu menembus ke bawah. Pedang eksekusi, teriak Su Kui keras. Kekuatan pedang dari pedang panjang yang melayang di luar menjadi terbuka lebar, dan terdengar suara ledakan samar saat pedang itu dipotong. Pedang panjang itu baru saja mendekat, dan itu menghancurkan beberapa Wu Jinwu Zen. Menilai dari kekuatan magis yang digunakan, seseorang dapat melihat perbedaan antara Dewa Jenderal dan Tanah Kesedihan Pedang. Kekuatan supernatural yang digunakan oleh para jenderal itu sederhana dan langsung, apakah itu kekuatan atau keterampilan, semuanya sangat singkat, tanpa mewah, satu-satunya kekurangan adalah kurangnya ketangkasan. Namun, keempat murid di Tanah Kesedihan Pedang menggunakan teknik pedang dan kekuatan supernatural yang berbeda. Teknik pedang itu cerdik dan elegan, penuh keindahan, tetapi kekuatannya sedikit kurang. Namun, Wu Jinwu ini sendiri tidak kuat, dan tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan untuk membunuh mereka. Dalam perbandingan ini, efisiensi membunuh gagak emas oleh beberapa orang di Tanah Duka Pedang jauh lebih tinggi. Luo Zeng menyipitkan matanya, mengangkat tangannya dengan lembut, dan mengucapkan sepatah kata, bangun. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. 128 pedang panjang berubah menjadi aliran pedang dan terbang menuju langit. Zhu Xuan hanya tahu bahwa Luo Zeng menelusuri wujudnya dengan kekuatan, dan dengan susunan mata ini, dia dapat dengan mudah membuat begitu banyak pedang panjang. Faktanya, cara mengendalikan pedang panjang diwujudkan dari teknik Ki Ungu besar. Pedang panjang pertama di depan bertabrakan dengan Wu Jinwu, dan Wu Jinwu segera berubah menjadi awan kabut darah. Bagian dalam pedang panjang transparan ini berfokus pada kekuatan para dewa, dan cangkang luar transparan sebenarnya adalah bagian dari jalur kejut yang lebih rendah. Selama jalur kejut yang lebih rendah tidak rusak, pedang panjang transparan ini cukup kuat. Luo Zeng mengulurkan telapak tangannya, dan dengan lambaian, pedang panjang itu tersebar ke berbagai arah. Papa, setiap pedang panjang menembus puluhan Wu Jinwu dalam sekejap, dan ribuan Wu Jinwu mati di tangannya dalam sekejap mata. Pedang panjang Zhu Xuan berputar, dan dia memblokir satu Wu Jinwu. Ada ribuan Wu Jinwu ke arah yang dia jaga. Setelah puluhan napas, Zhu Xuan akhirnya menangani Wu Jinwu ini dan mengamankan posisinya. Akhirnya, Zhu Xuan membalikkannya kepala dengan tampilan puas di wajahnya. Apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, Luo Zhenghua memiliki pedang yang begitu panjang, tapi itu sangat mencolok, dia tidak bisa mengendalikan lebih dari 100 pedang dengan pikiran satu orang, bukan? Meskipun kecerdasan Wu Jinwu rendah, jangan remehkan fleksibilitasnya. Jika ini masalah keberuntungan, lebih dari 100 pedang akan menembusnya, dan hasilnya mungkin bahkan satu Wu Jinwu tidak akan bisa menusuknya. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa menusuk beberapa mereka, tapi ketika Zhu Xuan menatapnya, matanya sedikit melebar. Jumlah Wu Jinwu di sisi Luo Zeng lebih dari 100 kali lipat dari Zhu Xuan.
Tetapi masing-masing pedang panjang transparan Luo Zeng tampaknya memiliki jiwa, terus menembus ke atas. Papa, Papa, setiap kali pedang menembus gagak emas, Wu Jinwu akan meledak menjadi awan kabut darah. Ada lebih dari 100 untaian kabut darah yang terus-menerus membentang di langit, hampir menjadi pemandangan yang aneh dan indah. Setiap kali menembus ke atas, ribuan Wu Jinwu terbunuh, dan setelah Luo Zeng bolak-balik beberapa kali, saya khawatir lebih dari 100.000 Jinwu mati di bawah pedangnya. Gagak emas ini memiliki kecerdasan spiritual yang rendah, mereka tidak takut mati, semakin banyak Luo Zeng membunuh, semakin banyak Wu Jinwu akan terus mengisi, tetapi tidak peduli bagaimana Wu Jinwu berhasil, itu masih belum cukup untuk mengisi jumlah Luo pembunuhan Zeng, ruang hampa Luo Zeng tiba-tiba terputus dari langit di atas. Jenderal Dewa itu sangat kuat. Dia mengendalikan ratusan pedang sendirian. Yang setara dengan 100. Jenderal, untuk keluar. 9 formasi tampaknya tidak bisa dihancurkan, tetapi formasi besar ini melewati jaring langit dan terletak di jalur kejut yang lebih rendah. Jika mata formasi menanggung terlalu banyak serangan, seluruh tingkat kejut yang lebih rendah akan runtuh. Jadi begitu mata barisan terancam terlalu banyak, Su Kui akan membiarkan penjaga Tai melepaskan level bawah dari pihak lain, dan itu adalah momen paling tragis bagi pihak lain ini tapi. Luo Zeng sekarang benar-benar sendirian. Semuanya pembunuhan gagak emas secara alami tidak menggunakan alam pantai lain ini, dan tidak dapat dipungkiri bahwa alam pantai lain ini bahagia. Hei, Yue Baihao, apakah menurutmu dia benar-benar pemilik spandukmu? Seorang lelaki tua bertanya dengan mata terbelalak. Yue Baihao mengangguk dengan bangga dan berkata tepat. Dia dulu milik istana Daojian kami. Dialah yang mengirim kami ke kota naga. Seberapa jauh? Pria kuat lainnya bertanya dengan tak percaya. Meskipun Yue Baihao memanggil Luo Zeng untuk menjadi pemilik spanduk sebelumnya, dan Luo Zeng juga setuju, orang-orang ini masih merasa sulit untuk percaya. Lagi pula, beberapa dari alam pantai lainnya ini adalah orang-orang dari Tiongkok Tengah, dan mereka masih memiliki pemahaman tertentu tentang banyak pembangkit tenaga listrik di Istana Taitian. Dalam beberapa tahun sulit dipercaya menjadi pemimpin Panji dari pemimpin Panji, tetapi butuh banyak upaya untuk menjadi penjaga yang maha tinggi, kesempatan, bakat besar, Luo Zeng langsung menjadi dewa. Masih sulit dipercaya menyaksikan hal seperti itu dengan mata kepala sendiri. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Lu Gou, Ada Dahui, mereka semua lahir di Longcheng, dan mereka telah bertemu dengan Lord Banner Master. Kata Yue Baihao. Ketika Luo Zeng adalah pemilik spanduk, dia mengalahkan pemimpin aliansi, dan meninggalkan kesan mendalam pada bawahan di luar kota naga. Ada beberapa orang yang tahu kehadiran Luo Zeng. Sejujurnya, jika Luo Zeng Banner tidak mengakuinya, aku tidak percaya mereka adalah orang yang sama. Sulit dipercaya. Semua orang menghela nafas, sambil melihat untaian kabut darah di langit, kekuatan Luo Zeng saat ini cukup untuk mewakili istana Taitian sendirian. Ada sekitar 2 hingga 3 juta Wu Jinwu di awan gelap pertama kelompok. Jenderal Dewa telah menghadapi serangan skala ini sebelumnya. Bahkan jika kedua belas Jenderal Dewa mati-matian untuk membunuh, masih akan ada sejumlah besar Wu Jinwu yang mengenai mata formasi. Serangan bunuh diri Wu Jinwu ini cukup untuk membunuh inferior bagian dari lingkaran sihir di Zhenguan dihancurkan. Oleh karena itu, masih ada ratusan orang yang bersiaga di Bed Earth Pass, menuangkan God Crystal ke dalam Bed Shock Pass kapan saja dan di mana saja untuk memperbaiki lingkaran sihir di dalamnya. Namun, kali ini tidak ada Wu Jinwu yang mendekat, dan 90% dari mereka ditembus ke dalam kabut darah oleh Luo Zeng. Bahkan jika sesekali ada ikan yang lolos dari jaring, dewa lain hanya perlu menebus beberapa pedang sporadis, dan mereka akan mudah ditangani. Setelah membunuh Wu Jinwu, Luo Zeng mengecilkan tangannya dengan ringan, dan 128 pedang panjang dibalik dan ditarik, dan dimasukkan ke tanah. Zusuan selalu bersikap sopan kepada Luo Zeng, tetapi masih ada semacam kesombongan di tulangnya. Dia bangkit di Taiwei setelah menjadi Taiwei bintang 5, dia memasuki dunia hebat Hunyuan, dan kemudian bergabung dengan Tanah Kesedihan Pedang untuk pelatihan lebih lanjut. Namun, dia kembali ke Taiwei sebelum naik ke lantai 2, sebagai Jenderal Besar Taiwei, dia masih memandang rendah Tanah Duka Pedang di tulangnya. Tetapi pada saat ini dia memandang Luo Zeng, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Luo Zeng secara alami tidak memperhatikan emosi aneh Zusuan. Dia melihat ke langit dan berkata, Wu Jinwu ini seharusnya hanya menyelidiki, kan? Itu terlalu mudah untuk dipecahkan. Su Kui, yang berdiri di depan, memegang pedang panjang transparan dengan kedua tangan, dan menatap Luo Zeng dengan samar. Cara yang digunakan oleh Luo Zeng memang bisa mengalahkan sejumlah besar gagak emas,
tetapi gagak emas ini bukanlah kekuatan utama, dan ancaman sebenarnya tidak ada di sini. Setelah awan gelap pertama berisi jutaan gagak emas dan terbunuh, awan gelap kedua melayang menuju mata formasi. Di tengah awan gelap ini, seorang wanita dengan sosok panas duduk tegak di udara, dengan satu tangan di pinggangnya, menatap Yu Zhenguan di depannya. Sebuah izin belaka dapat menghentikan klan Jinwu kita untuk bergerak maju. Aku bahkan tidak tahu apa artinya. Kali ini, aku akan membawamu melewati celah itu. Suara wanita itu jatuh, dan dia dengan lembut mengambilnya dari atas. Kepalanya, di tangannya, itu adalah tirai warna-warni. View saat dia mengguncang tirai dengan ringan, tirai warna-warni itu mulai tumbuh semakin besar. Tirai itu tampak seperti sepotong cat yang mekar, dan semua burung gagak emas menghilang di bawah noda yang terus-menerus. Tirai ini adalah tirai tanpa jejak, yang merupakan token misterius yang diproses dari sisi lain, dan juga merupakan token kelas super dari sisi lain di sarang dewa. Di sudut timur Laut Surga ke-19, ada sebuah gua di Gunung Taixiang yang paling terjal. Di dalam gua, ada sejenis laba-laba yang sekecil semut. Laba-laba ini disebut laba-laba 5 warna. Laba-laba itu sendiri tidak ada artinya sama sekali, karena terlalu kecil, hampir tidak memiliki kekuatan serangan, dan tidak beracun. Tetapi jaring laba-laba yang ditenun oleh laba-laba 5 warna sangat indah, dan berwarna-warni serta memancarkan warna-warna yang indah. Ketika seseorang pertama kali menemukan jaring laba-laba semacam ini, itu cukup aneh, bagaimana jaring laba-laba berwarna-warni ini dapat menangkap mangsa, betapapun bodohnya mangsanya, itu tidak akan jatuh pada jaring laba-laba yang begitu menarik. Di bawah pengamatan, pria itu menemukan bahwa jaring laba-laba memiliki kemampuan unik, yang dapat menyembunyikan jaring laba-laba dan bahkan semua yang ada di jaring laba-laba. Jadi pria itu dengan hati-hati mengumpulkan jaring laba-laba ini selama beberapa tahun. Ketika dia mengumpulkan cukup banyak jaring laba-laba, dia membakar gua sampai bersih, dan laba-laba 5 warna yang tidak dikenal ini keluar, punah. Kenang-kenangan Bian yang ditenun dengan laba-laba 5 warna diberi nama tirai tak terlacak, meskipun diproduksi di Bian, itu memang kenang-kenangan Bian yang buatan manusia. Hal-hal yang ditutupi oleh tirai tak berwarna dapat sepenuhnya disembunyikan, dan dapat bertahan sekitar setengah batang dupa selama proses persembunyian, baik penglihatan maupun kesadaran spiritual tidak dapat mengamatinya. Sikat. Ketika tirai tak berwarna menyebar ke seluruh kelompok gagak emas, semua gagak emas menghilang sepenuhnya. Hilang. Semua gagak emas telah menghilang. Indra spiritual, selidiki. Sukui, Zusuan, Gu Hai dan para jenderal lainnya segera membuka indera ilahi mereka, tetapi di bawah deteksi indera ilahi, langit di atas ada tidak ada apa-apa di sana, seolah-olah tidak ada gagak emas di atas kepala semua orang. Hal yang mengerikan adalah suara gagak emas yang menusuk, satu demi satu di telinga mereka. Luo Zeng juga melepaskan kesadarannya pada saat pertama, dan dia dengan cepat menarik kembali kesadarannya setelah dia tidak mendeteksi pergerakan gagak emas pada saat ini. Dia memperhatikan suara gagak emas dengan sedikit perubahan, suara kicauan yang semula berisik menjadi lebih tajam, itu adalah suara yang dibuat selama gerakan berkecepatan tinggi. Gagak emas itu sedang berlari. Hentikan mereka. Luo Zeng meraung, dan pedang panjang tak terlihat yang dimasukkan di sebelah mata formasinya terbang terbalik. Pedang panjang tak terlihat menembus matahari seperti pelangi putih, menembus serangkaian kabut darah. Misalnya, Sukui dan yang lainnya tenggelam dalam kepanikan barusan, tetapi di bawah raungan Luo Zeng, dia juga buru-buru mengangkat pedang panjang itu. Apakah Anda bisa melihatnya atau tidak? Selalu ada sesuatu yang bisa didapat dengan memotong dan memotong secara acak. Meskipun peretasan dan pembunuhan juga dapat membunuh banyak gagak emas, jika target tidak dapat dikunci, secara alami akan ada kelalaian besar, dan bidak emas gagak yang tak terlihat meledak mendarat di depan Sukui. Semburan energi yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari dalam tubuh pion Burst Golden Crow, dan itu meledak dengan keras, melepaskan ratusan kekuatan suci saat meledak. Dengan lebih dari 100 kekuatan ilahi di area tersebut, secara alami tidak mungkin untuk menghancurkan lingkaran sihir dari umpan kejut yang lebih rendah, tetapi begitu gagak emas muncul, mereka sering berkelompok. Ketika gagak emas yang meledakkan pion pertama meledak, lebih banyak gagak emas yang meledakkan pion telah mendarat di samping mata formasi. Bum 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 bum. Lampu emas meledak dari sekitar mata formasi, dan cahaya dari ledakan hampir sepenuhnya menenggelamkan 9 mata formasi. Namun, kerusakan yang diderita oleh mata formasi semuanya ditentang oleh lingkaran sihir di lintasan gempa yang lebih rendah. Di tingkat atas Yu Zhenguan, masih ada mata larik melingkar besar, yang merupakan larik utama dari 9 mata larik. Ketika 9 mata larik terluar dipukul, larik utama akan bergetar terus-menerus.
Bahkan ada beberapa retakan. Isi kembali kristal ilahi, teriak seseorang. Ada ratusan orang yang bersiaga di sekitar formasi utama. Di bawah perintah, semua orang dengan cepat menghancurkan kristal ilahi dan melemparkannya ke dalam formasi utama. Cairan yang mengalir dari kristal ilahi dengan cepat diserap oleh formasi utama. Saat seluruh formasi utama memancarkan cahaya putih murni, retakan yang muncul dengan cepat diperbaiki. Meskipun para jenderal dalam formasi tidak terluka, mereka ketakutan melihat ribuan pion dan gagak emas meledak di luar. Orang-orang seperti Su Kui dan yang lainnya memiliki wajah muram, dan memotong Golden Crows yang tidak berwarna dan tidak terlihat itu seolah-olah melampiaskan amarah mereka. Tetapi jumlah pembunuhan hanya setetes, jadi itu tidak ada artinya. Gu Hai dan beberapa murid-murid di negeri pedang semakin meratapi. Dia langsung memilih untuk menyerah, menatap cahaya dari ledakan itu dengan mata terbelalak, dan bahkan memikirkan bagaimana cara melarikan diri dari hidupnya jika gempa bumi yang buruk itu pecah. Adapun Luo Zeng, dia telah menutup matanya dan menutup telinganya. Puf-puf engah. 120 pedang panjang masih berterbangan di udara. Ada begitu banyak gagak emas, bahkan jika pedang panjang ini melesat dengan liar, mereka bisa membunuh banyak gagak emas. Tetapi dalam proses menerbangkan pedang panjang, Luo Zeng menangkap jejak ketidaknormalan. 2 dari 120 pedang panjang tiba-tiba kehilangan tujuan saat mereka terbang ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang mengenai mereka dan membuat mereka menyimpang dari arah. Meskipun pion meledak Golden Crow lebih besar dari rata-rata Golden Crow, sama sekali tidak mungkin untuk mempengaruhi pedang panjang transparan yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Luo Zeng menjadi sangat tajam pada saat ini, dan itu hampir merupakan momen usaha. Pedang panjang transparan lainnya telah ditembakkan ke arah tadi, dan tidak ada kelalaian di timur, barat, utara, selatan, atas dan bawah, dan langit dan bumi menyusut dengan cepat. KKK. Saat semua pedang panjang menyusut seperti jaring, 7 atau 8 pedang panjang transparan tiba-tiba terhempas. Aku menangkapmu. Ketika Luo Zeng menyadarinya, senyum licik muncul di sudut mulutnya. Ketika Jinwu menghilang, Luo Zeng sudah menyadari masalahnya. Kekuatan supernatural di dunia induk terbatas. Bahkan jika kekuatan supernatural diciptakan sesuai dengan arti sebenarnya dari lebih dari selusin sekte, tidak mungkin dengan mudah membuat begitu banyak gagak emas menghilang tanpa jejak. Mereka yang dapat mencapai efek seperti itu sebagian besar adalah kemampuan token pantai lainnya. Gagak emas ini disembunyikan sebelum meluncurkan muatannya. Ini sudah menunjukkan bahwa metode penyembunyian tidak dapat bertahan lama, dan hanya dapat bertahan dalam waktu singkat. Celah gempa yang buruk tidak dapat menghadapinya sama sekali. Karena Golden Crow disembunyikan selama penyerangan, orang yang melakukan kekuatan supernatural mungkin berada di kelompok Golden Crow, dan kemungkinan besar itu adalah Goddess Nest Banshee. Luo Zeng mengendalikan lebih dari 100 pedang panjang dan terbang berkeliling, di satu sisi, untuk membunuh gagak emas itu sebanyak mungkin, dan di sisi lain, untuk mencari kemungkinan keberadaan Goddess Nest Banshee. Lebih dari 100 pedang panjang berterbangan, dan akhirnya 2 pedang panjang secara kebetulan mengenai Banshee mungkin tidak memperhatikan 2 pedang panjang sebelumnya, tetapi hanya mendorongnya sesuka hati. Tapi di bawah dorongan ini, semua pedang panjang tertarik. Tepat ketika Banshee Sarang Dewa menerbangkan 7 atau 8 pedang panjang dan hendak keluar dari pengepungan, semua pedang panjang menembus kekosongan lagi dengan kecepatan kilat. Kekuatan para dewa. Tentu saja, Luo Zeng tidak bisa melepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini, dan kekuatan para dewa dalam tubuh meledak seketika. Awalnya, masing-masing pedang panjang transparan hanya diisi dengan 10 kekuatan dewa, tetapi di bawah ledakan seperti itu, kekuatan dewa di 3 pedang panjang transparan meningkat secara dramatis, langsung meningkat menjadi 4.000 kekuatan dewa. Dewi Sarang Banshee memegang tirai tak berwarna, mengulurkan tangannya dan mengibaskan pedang panjang transparan yang diblokir. Ini metode yang sangat cerdas. Aku menggunakan pedang ini untuk menguji posisiku. Sayang sekali kekuatan pedang ini sangat lemah. Goddess Nest Banshee mencibir di dalam hatinya saat dia menerobos. Pedang panjang dengan kekuatan hanya 10 dewa layak melawan gagak emas biasa, tetapi melawan pembangkit tenaga Chaotic Origin Realm seperti dia, itu benar-benar terasa seperti gatal. Tepat ketika Banshee of Goddess Nest merasa jijik, lebih dari 10 pedang panjang transparan terbang ke arahnya. Bang! Kuang! Beberapa pedang panjang transparan pertama dikibaskan oleh Banshee dari Sarang Dewa, tetapi ketika dia menyentuh pedang panjang transparan keempat, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tanda tanya tanda seru. Pedang panjang itu berisi 4.000 kekuatan besar, dan menebas langsung di antara jari-jarinya, membuat suara yang tajam. Jika bukan karena Goddess Nest Banshee telah melangkah ke tahap akhir dari alam sumber Chaotic,
dan semangat sumber caotik sudah sangat kuat, pedang ini bisa langsung memotong lengannya. Meskipun roh sumber caotik membantunya menahan kerusakan, roh sumber caotik di tubuhnya masih gelisah. Ho, tepat ketika hatinya penuh amarah, pedang panjang kedua tiba seperti yang dijanjikan. God-Esnes Bansi tanpa sadar melebarkan sayapnya dan memutar layang-layangnya di udara, mencoba menghindari pedang, tetapi pedang panjang transparan itu masih mengenai tubuhnya. Bang! Meskipun pedang panjang itu kuat, itu masih diblokir oleh Chaotic Source Spirit. Pedang ketiga, alis Luo Zeng tiba-tiba terangkat, dan kekuatan Senjun mengalir keluar seolah-olah dia tidak menginginkan uang. Wow, ketika kekuatan diambil dari senjata peradaban, nafas di dantian Luo Zeng dilepaskan, dan rambut hitam juga mengalir dengan bebas. Sebaliknya, aura yang sangat berdampak ini mengejutkan Zhu Xuan di sebelahnya, dan bertanya dengan cepat, Jenderal Luo Zeng, apa yang kamu lakukan? Dia tidak tahu mengapa Luo Zeng begitu serius berurusan dengan beberapa burung yang patah, dan membunuh burung-burung itu membutuhkan kekuatan yang begitu kuat. Namun, Luo Zeng bahkan menutup telinganya, jadi dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Zhu Xuan. Pikirannya berputar dengan cepat, terus-menerus menilai posisi Bansi yang tak terlihat, dan kemudian memberinya pukulan fatal. Mata formasi, termasuk pedang panjang yang menelusuri bentuk mata, semuanya dipertahankan oleh lingkaran sihir dari jalur kejut yang lebih rendah. Luo Zeng secara alami tidak takut menanamkan kekuatan ke dalam nafas ini, dia secara paksa menarik 15.000 kekuatan ilahi. Wah! Kekuatan menakutkan semacam ini tidak bisa diabaikan bahkan pada level Qi Yinhe. Pedang panjang transparan mengeluarkan suara tajam, seolah-olah hantu sedang menangis, dan melesat lurus ke arah kehampaan. Bang! Retak! Bansi sarang dewa tidak dapat mengelak sama sekali, dia hanya bisa melihat tanpa daya saat pedang panjang menembus dadanya, dan roh sumber caotik hanya sedikit memblokirnya, dan sumber caotik yang awalnya melemah spirit langsung tertidur lelap, pedang panjang itu menembus langsung ke dadanya. Awan kabut darah meledak di langit. Meskipun gagak emas terus meledak, masa kabut darah yang meledak di langit masih menarik perhatian semua orang. Kembali, setelah Luo Zeng menembus pedang, dia mengulurkan jarinya dan mengaitkannya dengan ringan, dan pedang panjang Bansi yang menembus itu terbalik lagi. Meskipun pedang menembusnya, itu mungkin tidak dapat mengambil nyawanya, di mana Luo Zeng akan memberinya sedikit kesempatan untuk bernapas. Tepat ketika pedang panjang terbalik, sesosok tidak jauh tersandung dan muncul di bidang penglihatan semua orang, itu adalah God-Esnes Bansi, dan dia memegang selembar kain warna-warni di tangan God-Esnes Bansi ini. Saat God-Esnes Bansi muncul, Golden Crows lainnya juga muncul, dan bahkan lebih banyak lagi Golden Crows yang jatuh di bawah perlindungannya. Bahkan Sukui dan veteran lainnya tidak bisa menahan nafas saat melihat pemandangan ini. Mata God-Esnes Bansi penuh dengan kebencian. Dia telah menemukan bahwa orang yang mengendalikan pedang adalah Luo Zeng yang duduk dalam formasi dan menutup matanya dengan erat. Tapi melihat pedang panjang dengan kekuatan mengerikan terbang kembali. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, ledakan aku. Meskipun pion meledak Golden Crow sendiri tidak bisa menggoyahkan pedang panjang Luo Zeng, tetapi Golden Crow yang berkerumun masih membuat Luo Zeng kehilangan bidikannya, dan pedang melewati sisi kanannya. Setelah itu, God-Esnes Bansi membalikkan tangannya dan menutupi dirinya dengan tirai tak berwarna lagi, menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat dia menghilang, Luo Zeng sekali lagi mengerahkan ratusan pedang panjang untuk berbondong-bondong ke arahnya, mencoba mencari tahu posisinya, tetapi kali ini God-Esnes Bansi sepenuhnya siap, dan Luo Zeng tidak dapat menemukan jejaknya lagi. Namun, dia pergi dengan tergesa-gesa, dan bidak cerdas itu, gagak emas, tidak membawanya pergi. Di bawah perintah God-Esnes Bansi, Golden Crows yang digadaikan terus mengorbankan diri dan meledak di udara, seperti kumpulan kembang api yang memekakkan telinga. Saat bidak terakhir meledak dan gagak emas meledak, Sukui dan yang lainnya menghela napas lega. Orang-orang di sekitar formasi utama juga menghela nafas lega, dan tidak banyak kristal dewa yang tersisa di tangan mereka. Setelah God-Esnes Bansi melayang ratusan kaki ke belakang, dia merobek tirai tanpa jejak di tubuhnya. Tik-tik, dadanya diledakkan dengan lubang besar oleh pedang panjang Luo Zeng, dan darah terus mengalir keluar dari lubang itu. Cedera Bansi tampak serius, tetapi tidak fatal. Dengan mengepakkan sayapnya, suara Bansi of God-Esnes telah melayang ke mata formasi. Saya pikir saya bisa menurunkan level kejutan buruk sekaligus, tetapi saya tidak menyangka orang-orang di dalam masih memiliki dua sikat. Jika bukan karena Luo Zeng memaksanya untuk menunjukkan penampilannya, dan membiarkan pion itu meledakkan gagak emas,
dan lingkaran sihir Yu Zhengwan mungkin benar-benar hancur. Lagi pula, kristal dewa di cadangan Yu Zhengwan bisa tidak bertahan terlalu lama. Kupu-kupu malam bau, apa yang kamu bicarakan? Jangan lari jika kamu memiliki kemampuan. Seorang jenderal dewa di mata barisan kiri memarahi. Ketika Bansi dari God Nest mendengar ini, wajahnya yang awalnya pucat karena kehilangan banyak darah, menunjukkan tampilan yang menawan, dan suaranya menjadi lembut dan menawan. Aku sudah di sini selama ini, dan aku belum lolos. Kamu punya nyali, kata dewa lain di mata kiri. Setelah kedua jenderal selesai berbicara, mereka bergegas menuju Bansi of God Nest bersama. Mata formasi yang menutupi mereka berdua juga bergerak maju dengan cepat bersama mereka berdua. Selama mereka bersembunyi di mata formasi, mereka aman. Tidak masalah bagi mereka berdua untuk mengejar Bansi, tapi ada kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mengejar. Bahkan Sukui punya tidak ada niat untuk menghentikannya. Kedua jenderal itu akan kembali. Luo Zheng perlahan mencabut lebih dari 100 pedang panjang. Setelah melepaskan pendengarannya, suara Bansi yang lembut dan bergerak terdengar di telinganya, dan dia merasakan lompatan di hatinya. Dia melihat keduanya mengejar ke depan. Setelah memikirkannya, wajahnya tiba-tiba berubah, tidak bagus. Jenderal Sukui, cepat panggil mereka berdua kembali. Mereka tidak benar, saya khawatir mereka terpesona oleh God Nest Bansi. Termasuk Luo Zheng. Di dalam, 17 jenderal semuanya dalam ketegangan tinggi. Dan serangkaian pengejaran Luo Zheng melukai dan mengusir God Nest Bansi, yang segera membuat semua jenderal merasa jauh lebih mudah. Berbicara secara logis, Bansi sarang dewa ini harus melarikan diri, tetapi dia menunjukkan wajah aslinya setelah menarik diri darinya. Ketika suara itu melayang, dua jenderal di sisi kiri formasi benar-benar menangkapnya. Zuokou, Han Li, kembalilah padaku. Sukui kaget dan merasa ada yang tidak beres. Tapi tidak peduli bagaimana Sukui meraung, kedua jenderal itu menutup telinga dan mengejar God Nest Bansi sepanjang jalan, dan mata itu juga melindungi mereka berdua untuk pergi dengan cepat. Apa yang harus saya lakukan? Mata formasi terhubung ke formasi utama. Keduanya terlalu dalam, dan saya khawatir itu akan mempengaruhi seluruh Jizen Pass. Sukui meraung beberapa kali berturut-turut, ada sedikit tekad di wajahnya, hancurkan mata formasi naga bumi. Mata formasi di paling kiri disebut naga bumi, setelah mata formasi rusak, Zuokou dan Han Li akan langsung terekspos di bawah gagak emas, dan mereka akan langsung terendam. Oleh Golden Crow Sukui penilaiannya sangat menentukan, dan dia tidak punya pilihan. Saat dia memberi perintah, gelombang tak terlihat menyebar jauh. Gelombang ini melintas di mata semua orang, dan mata formasi telah terpotong. Di kejauhan, sekelompok burung gagak emas terlihat berputar-putar ke bawah, dan kemudian terdengar dua jeritan melengking dan lemah God Nest Bansi, yang dadanya ditusuk, memegangi kepala Zuokou dan Han Li, wajahnya yang memikat dengan beberapa kekecewaan di wajahnya. Sayang sekali, Anda tegas, jika tidak, jalur gempa yang lebih rendah telah rusak. Saudari Qin baru saja datang sedikit lebih awal, dan dia akan menerobos penghalang, dan penghargaan para suster akan hilang. Pada saat ini, suara lembut datang dari belakang Dewi Sarang. Dari belakangnya, lebih dari 10 Bansi sarang dewa terbang. Bansi ini memiliki aura yang kuat, dan mereka semua jelas memiliki token yang luar biasa dari sisi lain. Berhenti bicara omong kosong, dan sembuhkan aku dengan cepat, perintah Bansi bermarga Qin. Bansi di belakangnya tersenyum centil, terbang di depan Bansi bernama Qin, mengulurkan tangannya dan melambai ringan di depannya, dan sebuah korona melingkar muncul di depan Bansi bernama Qin. Dia mengotak-atik korona dengan ringan, dan bayangan yang mewakili waktu pada korona bergerak mundur selama setengah jam, dan dada Bansi bermarga Qin masih utuh. Saudari Qin terlalu cemas, bahkan jika kamu benar-benar menembus penghalang kejutan yang lebih rendah, Skynet tidak akan bisa melewatinya, bujuk Bansi. Skynet ini tidak kebal, jika Anda mematikan gempa bumi yang buruk, pada akhirnya Anda akan memiliki cara untuk menembus Skynet, kata Bansi bermarga Qin lagi. Pemikiran Sister Qin sederhana. 7 formasi dan 12 level adalah 2 garis pertahanan. Setelah menembus tingkat kejutan yang lebih rendah, ada formasi Taihao. Orang-orang kuat dalam formasi Taihao mungkin tidak dapat melawan kita, saudari, kata Bansi itu tertawa lagi. Bansi yang bermarga Qin mengerutkan kening, dan bertanya, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mudah untuk memecahkan jalur gempa yang buruk, dan mudah untuk memecahkan Skynet. Bansi mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan menunjuk ke arah jarak, selama seseorang di dalam untuk menanggapi, akan mudah untuk menghancurkan seluruh Skynet. Tanda seru. Karena Lady Feng Fei ingin pergi sendiri, Bansi itu tersenyum tipis. Ho ho, di belakang banyak banshees,
awan gagak emas hitam terpisah ke arah kedua sisi, dan ratusan gagak emas besar perlahan turun. Aura yang dipancarkan oleh Golden Crows ini sangat suram, dan bahkan Golden Crows lainnya dari jenis yang sama merasa gelisah dan gelisah saat merasakan aura mereka. Core Spirit Golden Crow. Bansi bermargakin melihat gagak emas besar turun, matanya menunjukkan keterkejutan. Arwah gagak emas ini dibudidayakan oleh Master Di Jun sendiri, dan mereka juga eksistensi terkuat di klan Golden Crow. Arwah gagak emas ini telah terkubur di tanah di sekitar sarang dewa untuk waktu yang lama, dan mereka hanya akan dimobilisasi ketika sarang dewa diserang. Dengan kata lain, arwah gagak emas arwah hanya akan digunakan saat klan gagak emas masih hidup atau sudah mati. Di belakang gagak emas arwah mayat terakhir, Feng Nu bersandar padanya, melihat ke bawah ke jaring langit di kejauhan, dengan penampilan yang khusyuk dan megah. Tuan Feng Nu. Bansi bermargakin hendak bertanya mengapa, tetapi Feng Nu mengangkat tangannya dengan ringan untuk menghentikannya berbicara. Kali ini klan Jinwu kami keluar dengan kekuatan penuh, tapi kami sebenarnya tidak bisa menahannya. Perkelahian dengan Istana Taitian akan merusak 99% kerusakan, dan bahkan membuat klan Jinwu memusnahkan diri mereka sendiri dari dunia luas. Feng Nu menghela nafas. Dia tahu betul bahwa seluruh dunia ibu akan mengalami perubahan besar, dan bahkan seluruh kekacauan tidak akan bisa lepas. Selain itu, sumber dari perubahan besar ini mungkin diungkapkan oleh suku Jinwu dan Istana Taitian. Sebagai pemimpin Senes, Feng Nu merasa kasihan pada saudara perempuannya, dan dia melanjutkan, saya hanya berharap semua saudari dapat lolos dari malapetaka ini dan menjadi salah satu yang sangat beruntung, sehingga mereka dapat hidup selamanya. Ketika Feng Nu mendengar tentang rencana dari Di Jun untuk pertama kalinya, dia juga penuh keraguan di dalam hatinya. Jika jalan hukum dan ketertiban benar-benar diterapkan sesuai dengan apa yang dikatakan Di Jun, hanya 10.000 orang yang memenuhi syarat untuk hidup, dunia seperti apa yang akan terjadi, Feng Nu sulit membayangkan. Meskipun Feng Nu penuh keraguan, dia tetap tidak menunjukkannya. Di Jun adalah raja dari seluruh klan Jinwu. Meskipun Feng Nu adalah komandan Senes, dia tetap percaya pada pengaturan Di Jun tanpa syarat. Tapi, setelah melalui perubahan besar di dunia ibu ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang dapat bertahan hidup tanpa khawatir, dan betapa membosankannya hidup di dunia seperti itu dengan kurang dari 10.000 makhluk. Feng Nu menghela nafas di dalam hatinya, dan dengan ringan melambai ke depan, semua gagak emas roh mayat mengepakkan sayap mereka, dan bansi sarang dewa juga berdiri di belakang gagak emas roh mayat. Gagak emas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi awan gelap lagi, menutupi gagak emas mayat ini, sehingga tidak mungkin untuk melihat situasi internal dengan jelas dari luar. Di celah gempa buruk, ekspresi Su Kui tidak terlalu bagus. Karena dia menjaga jalur kejut yang lebih rendah, meskipun banyak orang meninggal, mereka semua adalah alam pantai lain yang tidak penting, dan bahkan Tai Wei jarang rusak. Dan ke-12 Jenderal Dewa telah bertarung melawan gagak emas di mata formasi. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak mengalami kerusakan apapun. Kali ini dia berhasil mendapatkan 5 murid dari Tanah Kesedihan Pedang, setara dengan mengisi kembali 5 jenderal, tetapi kehilangan 2 jenderal dalam sekejap mata. Zuo Kou dan Han Li adalah tangan kanannya. Kematian Su Kui, kematian Zuo Kou dan Han Li benar-benar disesalkan, tapi bagaimanapun juga, Sok Pas Inferior diselamatkan. Jika bukan karena Luo Zeng, Sok Pas Inferior akan rusak. Zhu Xuan menghibur di sampingnya. Setelah merajuk sebentar, Su Kui mengangguk dengan tenang ketika mendengar ini benar-benar berbahaya, aku pergi untuk memeriksa susunan utama, dan semuanya hanya memiliki sedikit kristal dewa yang tersisa, dan lingkaran sihir dari umpan kejut yang lebih rendah akan menanggung putaran ini serangannya, kristal dewa saja menghabiskan 100 juta. Jika bukan karena Luo Zeng membunuh sejumlah besar bidak dan meledakkan gagak emas, umpan kejut yang lebih rendah akan rusak. Tidak banyak kristal suci yang tersisa. Bukankah lingkaran sihir di celah kejut yang lebih rendah tidak dapat berfungsi? Tanya Gu Hai. 200 juta kristal ilahi telah dikirim dari Gunung Taihao, jadi seharusnya tidak ada masalah, jawab Su Kui. Perang pada level ini menghabiskan banyak kristal suci. Kristal suci yang dikonsumsi dalam perang mungkin puluhan miliar, atau bahkan ratusan miliar. Beberapa kekuatan yang relatif lemah sering menghabiskan semua kristal dewa sebelum perang berakhir. Apakah Tapi bansi sarang dewa akan terus memimpin tim untuk menyerang, aku khawatir masih sulit untuk dihadapi, kata Luo Zeng dengan cemberut. Kali ini, Luo Zeng cukup beruntung untuk mengetahui lokasi Goddess Nest Bansi, tetapi Goddess Nest Bansi ditusuk sendiri beberapa kali. Jika dia terus membawa gagak emas untuk menyerang lain kali, Luo Zeng ingin menemukan dia karena keberuntungan lagi. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu.
Jinwu hanya perlu berjalan perlahan, dan tidak datang sesekali, desah Zhu Xuan. Sejak mereka ditempatkan di Yuzhen Pass, para jenderal dewa ini, Tai Yiwei, dan orang-orang tingkat rendah dari sisi lain tidak bisa tidur nyenyak. Sepertinya itu tidak akan terjadi setiap 3-5 kali, kata Luo Zeng dengan sedikit senyum. Apa maksudmu? Zhu Xuan bertanya. Luo Zeng cemberut ke depan, dan semua orang melihat ke kejauhan. Zhu Xuan juga menoleh dan melihat ke atas, wajahnya tiba-tiba membeku. Jika serangan Golden Crow sebelumnya adalah awan gelap, maka pemandangan ini setengah langit. Seluruh cakrawala berwarna hitam dan putih, putih adalah area yang tidak pernah ditutupi oleh gagak emas, hitam adalah gagak emas yang tak terhitung banyaknya, cakrawala hitam perlahan bergerak menuju Skynet, menelannya sedikit demi sedikit, seluruh cakrawala panjangnya hampir tak terukur. Ini serangan umum. Mata Sukui membelalak. Kirim perintah ke Gunung Taihao. Jenderal Yusen meraung. Kirim perintah ke formasi Taiking. Klan Jinwu akan menyerang. Di lantai atas celah Tianxun, seorang jenderal dewa yang mengenakan baju besi perak berteriak. Menurut urutan sebelumnya dari Istana Taitian, 7 formasi dan 12 gerbang di depan kota Beixuan adalah garis pertahanan terakhir. Setelah garis pertahanan ini dipatahkan, seluruh Tiongkok Tengah akan hilang, dan Istana Taitian hanya bisa meringkuk dalam 7 gunung. Menghadapi serangan umum dari Golden Crow, mereka tidak memiliki ruang untuk mundur dan hanya bisa bertahan sampai mati. Dewa jahat duduk tanpa ekspresi di atap di sisi Tianxun Pass, memandangi gagak emas hitam, tanpa ada fluktuasi dalam ekspresinya. Tubuh terbelah Daolian sedikit berbeda dari tanah roh hanya memungkinkan Luo Zeng untuk mengetahui posisinya, tetapi apa yang dilakukan dewa jahat, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia bahkan tidak bisa mendeteksi posisi bahkan jika dia jauh. Hubungan antara tubuh terbelah Daolian jauh lebih dekat, bahkan jika dipisahkan lebih dari 100 mil, pikiran di benaknya masih dapat diperhatikan oleh Luo Zeng. Dia memiliki naluri, merasa bahwa dia seharusnya menipu Luo Zeng, dan seharusnya berencana untuk melarikan diri, tetapi ingatan di benaknya kurang tepat, perasaan ini membuat dewa jahat merasa tidak nyaman. Adapun gagak emas gelap, mereka bisa datang sebanyak yang mereka bisa. Di tulangnya, dia berharap dunia akan lebih kacau. Sepotong kertas jimat terhubung ujung ke ujung, bergerak menuju pusat Taiking formasi. Di tengah formasi Taiking, kertas jimat yang tak terhitung jumlahnya dibungkus berlapis-lapis, yang penampilannya terlihat seperti pedang, tetapi karena kertas jimatnya terlalu tebal, sulit untuk menilai. Di tengah lingkaran sihir, seorang pria parubaya berambut panjang berdiri dengan tangan di belakang, satu tangan dengan lembut diletakkan di atas benda yang dibungkus kertas jimat. Pada saat ini, semua kertas jimat kehilangan berat dan terbang ke atas, seperti ribuan burung kuning yang terbang tinggi, tetapi tidak ada yang terbungkus di dalam kertas jimat tadi. Gemerincing. Kertas jimat dipadatkan menjadi satu menjadi pedang besar, pedang yang diubah dari kertas jimat ini memiliki aura aneh dan kuat di dalamnya. Sudah lama sejak saya menggunakan pedang Tian Fudao. Sayang sekali Huang Qi tidak ada di sini. Sayang sekali pria parubaya berambut panjang itu. Adalah Suki Wulong, penguasa Gunung Taiking. 12 celah dijaga oleh banyak dewa, dan 7 formasi dijaga oleh pemilik gunung dari 7 gunung, tetapi tidak semua pemilik gunung dari 7 gunung telah datang. Di dalam formasi Tai, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti riak air yang tidak dapat diprediksi, berputar, dan mengalir deras dalam formasi. Lin Zanting dan pembangkit tenaga listrik Gunung Tai lainnya berdiri di samping formasi Tai dengan ekspresi serius. Jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, Istana Taitian mungkin tidak takut dengan klan Jinwu. Namun, di antara 7 gunung dan 7 formasi, ketidakhadiran Dong Huang Tai dan Penatua Ying adalah krisis terbesar. Tanpa kedua orang ini, kekuatan Tai Tiangong akan turun lebih dari 50%. Apalagi berita ini belum diketahui orang luar, jika seluruh pasukan mengetahuinya, mereka mungkin dikalahkan sebelum pertempuran. Melihat Lin Zanting dan yang lainnya terlihat murung, wanita cantik yang duduk di tengah formasi Tai tiba-tiba berkata semuanya. Jangan khawatir, sudah ada 6 juta jiwa pedang Luoshen yang diangkat oleh Ying Lao, meskipun kultivasi saya jauh lebih rendah dari Ying Lao, tetapi saya hanya menggunakan gerakan Tai Luoshen, perbedaannya tidak jauh. Namanya Jingping, dia adalah bibi Ling Xuang dan adik ipar Lin Zanting. Meskipun Ying Lao selalu menganggap Ling Xuang sebagai penggantinya, tetapi sekarang pertempuran sudah dekat, meskipun Ling Xuang telah menguasai seni pedang Tai, kultivasinya masih rendah, jadi Jingping hanya bisa dengan enggan pergi berperang. Banyak orang kuat di Gunung Tai telah menemukan metode alternatif, tetapi sebenarnya tidak ada jalan untuk Gunung Tai. Di Tanah Duka Pedang,
Luo Zheng menulis seluruh bab Zhenwu di atas kertas dan menyerahkannya kepada Feng Ge. Dengan gembira, Feng Ge langsung pergi ke istana Taidi. Di satu sisi, dia ingin menyerahkannya kepada ayahnya, di sisi lain dia juga ingin memberitahu ayahnya apa yang dilihatnya di kuil Keitian. Sesampainya di istana Taidi, Zifu Huang berada di istana Dilong. Tetapi ketika Feng Ge bergegas ke istana naga dengan tergesa-gesa, gerbang istana naga dijaga ketat, dan dia tidak dapat melihat ayahnya. Setelah dia menemukan ibunya, selir Yan, dia menyadari bahwa ayahnya terjebak di sisi lain di dalam, kuil Tai mengalami krisis besar. Mengingatkan pada perekrutan murid Hechi sebelumnya dari Tanah Kesedihan Pedang, Feng Ge akhirnya mengerti di dalam hatinya bahwa masalah istana Taitian benar-benar serius kali ini. Di sisi Taifa, sebuah pedang panjang besar berdiri di tempat. Sungai Qiuyin, Hechi, dan banyak festival surgawi lainnya berdiri di atas gagang pedang mereka. Pada dua pedang besar di depan Tai, masing-masing berdiri dua lelaki tua berambut putih. Yang di sebelah kiri adalah Gan tua yang mengikuti Kaisar Timur, Gan Gaohan. Yang di sebelah kanan adalah Old Ning, Ning Suyuan. Ada banyak menteri penting istana Taitian yang berkumpul di Gunung Tai, dengan jumlah orang terbanyak dan kekuatan terkuat, tetapi tanpa penguasa istana-istana Taitian, penguasa Gunung Tai tidak akan memiliki pemimpin. Meskipun setiap orang memiliki sikap yang luar biasa, selalu ada jejak kepalsuan dalam momentumnya. Melihat tren Golden Crow, mereka masih berencana untuk menerobos formasi Taihao dan jalur gempa yang buruk. Jalan ini tampaknya mudah, tetapi sebenarnya sangat berbahaya bagi mereka. Gan Gaohan mengeluarkan labu emas ungu kecil sambil berbicara, dan membukanya sumbat labu menyesap anggur peri. Ning Suyuan gemetar dengan kerutan di seluruh wajahnya, dia mengenakan kain kasar dan tampak seperti penebang kayu biasa, dia bahkan memegang pedang kotor berkarat di tangannya. Namun di antara banyak dewa yang hadir, tidak ada yang berani meremehkan Ning Suyuan. Dia dan Gan Gaohan adalah tangan kanan dan kiri Kaisar Timur, dari segi kekuatan, mereka lebih kuat dari Tian Jiedu, dan mereka dapat mengimbangi penguasa gunung lainnya. Tidak mungkin bagi Golden Crows untuk tidak melihatnya, kata Ning Suyuan dengan gemetar, begitu kekuatan utama mereka mendekati umpan kejut yang lebih rendah, 3 lintasan dan 3 formasi pasti akan membentuk tren yang mencekik, dan kerugian mereka pasti akan menjadi tidak kecil katanya. Sambil berbicara, jari-jarinya membentuk garis, dan dia sudah menunjukkan posisi beberapa gerbang seperti Yuzen Pass. Qiuyin He, Hechi dan yang lainnya diam-diam menatap garis dan gerbang itu, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Old Ning benar, mereka masih memilih cara ini bahkan ketika orang dengan mata tajam dapat melihat bahwa itu adalah jebakan, kecuali mereka benar-benar sombong, atau Qiuyin He tiba-tiba berhenti berbicara. Ada sedikit kekhawatiran di wajah semua orang, dan semua orang tahu apa yang ingin dikatakan Qiuyin He. Su Shou tidak pernah menjadi penguasa gunung yang menjaga hukum dan ketertibannya sendiri. Ketika dia dikalahkan oleh Kaisar Timur, Su Shou juga memiliki banyak ketidakpuasan di hatinya. Sangat disayangkan bahwa setelah Kaisar Timur menguasai Tiongkok Tengah, Gunung Taihao, sebagai salah satu dari 7 gunung, benar-benar kehilangan kemungkinan pemberontakan, keluarga Su dan Gunung Taihao hanya dapat ditempatkan di bawah pagar Istana Surgawi. Selama bertahun-tahun Su Shou berkembang secara diam-diam, dan kekuatan Gunung Taihao telah mampu mengimbangi Gunung Tai meskipun ambisi Su Shou belum terungkap, tidak sulit ditebak. Tapi selama Kaisar Timur bertahan, Su Shou tidak akan berani memberontak. Tapi kali ini adalah kesempatan bagus untuk Gunung Taihao. Jika Gunung Taihao berniat untuk memberontak, dapat dijelaskan mengapa ia mengalami serangan kejutan buruk dari Skynet. Orang-orang di Gunung Tai ini semuanya adalah orang-orang yang sangat cerdas, dan mereka hanya dapat menebak gagasan umum dari beberapa gerakan yang tidak jelas. Apa yang bisa kita lakukan? Hechi bertanya balik, sekarang kita akan menyerang Su Shou. Bunuh Su Shou. Mata redup Ning Suyuan berkedip sekali. Su Shou belum memberontak. Ini hanya tebakan kita. Jika dia benar-benar ingin memberontak, dia harus bersiap dengan baik. Gan Gaohan menutup matanya dan berkata, semuanya mudah dikatakan jika Dong Huang ada di sini. Jika Dong Huang tidak ada di sini, cepat atau lambat dia akan mati. Benar-benar berani memberontak. Mata Qiuyin He berkilat dengan tekad. Jangan khawatir, jika dia benar-benar berani memberontak, tulang lamaku lebih baik mati daripada menyeretnya mati bersama, kata Ning Suyuan gemetar. Suara itu jatuh. Ning Suyuan menghentakkan kakinya dengan ringan. Semua pedang parit surgawi di luar seluruh area Taizu mulai bersinar terang. Pedang parit surgawi ini semuanya dibuat oleh Qiuyin He, tetapi semua orang dapat mengendalikannya. Saat klan Jinwu terus maju, semua orang di 7 formasi dan 12 lintasan siap untuk berperang.
Memancing. Level yang lebih rendah. Oh, karena Luo Zhengshan akan datang, kami tidak membiarkan kami menjadi umpan. Aku tidak menyangka. Hehe, tidak ada kesempatan untuk menjadi umpan sekarang. Dengan begitu banyak gagak emas, kita sudah mati. Mati berarti mati. Lagi pula, kita adalah manusia, untuk melindungi keluarga kita. Dari sisi lain tidak dapat melihat situasi dengan jelas, mereka juga tahu bahwa klan Golden Crow benar-benar serius. Mereka dirugikan sebelumnya, karena Tai Yiwei aman dan sehat di Yuzen Pass, dan mengusir mereka untuk mati. Sekarang semua orang, apakah itu jenderal atau Tai Yiwei, berdiri di garis yang sama, dan mentalitas mereka telah seimbang. Tenggorokan Sukui terasa sedikit kering saat dia melihat gagak emas yang menyebar. Dia harus mengatakan sesuatu untuk menenangkan para prajurit, tetapi sekarang bahkan hatinya bingung, dan dia tidak tahu bagaimana berbicara. Tepat pada saat ini, semburan cahaya ungu tiba-tiba datang dari belakang celah Yuzen. Pedang panjang yang berubah menjadi ribuan kaki terbentang dari sinar matahari. Siapapun yang melihat sinar cahaya bisa merasakan kekuatannya, dan ketajaman di sinar cahaya menembus ke dalam hati, tampaknya mampu menembus segala sesuatu. Formasi Tai Hao yang telah diaktifkan. Prajurit, jangan berkecil hati. Dengan formasi Tai Hao sebagai dukungan kita, kita pasti tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Sukui mengambil kesempatan untuk meningkatkan semangat. Xiaoguang Jianmang memang memberi kepercayaan besar pada banyak orang, apakah itu Tai Yiwei atau Bianjian biasa, ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi tegas. Dan di sumber Xiaoguang, Susou duduk bersila, memandang ke timur laut, wajah gioknya luar biasa. Sukui, yang berada di depan Yuzen Pass, masih meningkatkan semangatnya, kata Niang Niang, yang duduk di sebelah Susou, dengan nada menawan. Kalau anak itu tahu yang sebenarnya, dia tidak tahu seperti apa ekspresinya, hehe seorang pemimpin Anbu di sebelahnya mencibir. Susou mengeluarkan ham yang lemah, tetapi berkata orang-orang tua itu semuanya cerdas dan licik, dan saya khawatir mereka telah menebak pergerakan klan Golden Crow. Ini bukan konspirasi yang teduh, apa yang bisa mereka lakukan? Pemberontakan Gunung Taihao pada saat bahaya memang bukan konspirasi, tapi lebih seperti konspirasi duri besar. Susou secara alami melihatnya Tiangong tidak ada hubungannya dengan dia. 3290